Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Desi Tiana. Kita ada di Pasar Kopi sekarang bersama Kak Rizal Jamal. Kak, ini dipanggil narasumber. Penghasilan bertambah dong. Waduh. Penghasilan bertambah pasti selain di konten YouTube, di situ juga. Ada tidak budgeting khusus untuk seorang Rizal Jamal? Awal-awal tidak ada. Awal-awal tidak ada? Awal-awal tidak ada. Jadi pada saat dipanggil kita nggak masang target nih? Ya, tidak. Jadi pokoknya saya hanya diminta untuk hadir, yang kemudian tujuannya adalah memberi manfaat, dan yang kedua adalah ingin mengetahui bagaimana pandangan saya. Oh, seperti Saya kurang tahu kenapa kalau kita dengar Rizal pandangannya kayak ada sesuatu yang beda begitu. Itu jadi awalnya. Ada yang bayar, ada juga yang tidak. Sampai sekarang seperti itu? Sampai sekarang ada perubahan. Oh, perubahannya apa tuh, Kak? Perubahannya ya karena kemudian orang sudah mulai tanya dulu sebelum memfikskan. Bahkan ada yang menawari, Jal, ada teman atau ada tim yang saya bisa hubungi untuk bicara teknis. Dan kemudian orang mengapresiasi sendiri, oh tidak mungkin, tidak enak kita bicara demikian di Rizalnya langsung. Oh, seperti itu. Ada orang seperti itu. Tapi kalau dari kita sendiri untuk menentukan target ketika dipanggil itu apakah sulit atau seperti apa? Sebenarnya untuk di Makassar itu masih agak-agak sulit. Pertama karena dominan yang dibilang narasumber itu adalah mereka yang sudah bergelar pendidikan lumayan tinggi. Yang kedua masuk kategori dewasa senior, ya kan? Kita ini dewasa junior belum masuk. 18 plus lah. Ya, kira-kira begitu. Makanya ya masih agak sulit. Tapi kemudian selalu saya mempertahankan yang namanya personal branding. Seperti apa itu, Pak? Personal branding adalah hari ini kan orang kalau mau panggil saya, Jal bisa kirim portofolionya. Saya bilang saya tidak punya portofolio, lihat saja Instagram. Nggak usah lagi lihat saja Instagram. Makanya selalu saya bilang kepada anak-anak milenial, jangan sembarang upload, jangan sembarang memposting sesuatu ujaran kebencian misalnya. Ada teman saya itu kemudian dia ditolak kerja, padahal sudah bagus nilainya, hanya karena dicek Facebooknya ada postingan ujaran kebencian, bahkan berbau sedikit ya radikalisme lah. Berarti jejak digital ya? Jejak digital. Makanya saya bersyukur nih Tribun Timur ini. Kemudian buat konten ini, Masya Allah luar biasa. Karena nih. nanti bakal ada jejak digital seorang Rizal Jamal di Tribun Timur. Saya sempat berpikir kira-kira postingan apa ya saya yang kira-kira membahayakan nanti untuk saya. Jangan sampai saya jadi terkenal kan? Bisa jadi luar biasa. Rizal Jamal ya kan guys ya. Betul guys. Oke. Kak Rizal Jamal. Minum dulu sedikit, ya, supaya ada perasaan tak. Agak gemetar juga sih, agak gemetar. Oh ya, tadi juga sempat disebut tentang creative planner. Kak Rizal sedang menekuni dunia itu juga. Iya, menekuni dunia itu. Apa tuh creative planner yang Kak Rizal buat? Creative planner itu adalah sebuah proses ekonomi yang bermodalkan ide dan gagasan. Iya, kira-kira apa tuh creative saya planner punya yang dibuat? namanya Institute of Skills, namanya Beda Baik. Namanya Beda Baik itu semacam kayak gerakan sekolah lah begitu, tempat pelatihan pengembangan skill, tapi dia sifatnya gerakan. Gerakan karena kenapa? Tujuan mulia kita adalah membesarkan SDM anak muda Indonesia. Karena bangsa yang besar itu bukan karena sumber daya alamnya, tapi karena sumber daya manusianya. Betul sekali. Sehingga itulah kita buat itu. Dan sekarang sudah berapa banyak orang di dalam situ? Jadi sebenarnya kalau berapa banyak ya, saya cuma berlima. Cuma kemudian orang yang masuk menjadi peserta di situ ya sudah hampir 100 lah kira-kira. Berarti ada kegiatan-kegiatan juga ada yang kegiatan. dilakukan? Jadi kita ada pelatihan public speaking, ada pembuatan konten kreatif, juga ada leadership, juga ada multimedia, mendesain dan sebagainya. Kalau boleh tahu dari semua aktivitas yang dilakukan nih, mulai dari membuat konten kreator, terus jadi narasumber, dipanggil juga jadi narasumber, dan ada creative planner juga yang dibangun. Bagaimana cara membagi waktunya? Itu yang sulit. Jadi memang pekerjaan paling tersulit adalah membagi waktu. Membagi waktu agar semuanya ini bisa jalan sesuai dengan koridor yang telah seharusnya. Jadi memang cara membagi waktunya saya berjalan saja sesuai. Jadi memang saya sudah list, ini besok yang harus saya kerjakan. Ini besok yang harus saya kerjakan. Jadi sudah ada list sebelum sudah ada listnya. Tidur pada saat bangun ya, ada list hari ini, ada list seminggu, ada list sebulan dan setahun. Wah, luar biasa. Tapi itu merupakan contoh yang baik juga nih buat tapi tidak 100% terlaksana. Oh gitu? Iya, karena banyak tantangan. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah di list. Yang penting udah di list, pokoknya urusannya itu jadi atau tidak. Oke, di sepanjang perjalanan karir dari seorang Rizal Jamal, siapakah yang karir luar biasa. Siapa yang paling berperan penting
Ya kalau ditanya berperan penting pasti orang-orang sekitar, termasuk orang tua. Ya. Awalnya saya orang tua tidak mendukung. Iya, karena orang tua itu hanya berpikir, sudahlah nah Jami kok urus begitu. Makanya ketika saya dapat beasiswa untuk menjadi dosen, terus saya sekolah dan tidak sampai semester saya mundur. Padahal sudah jadi pegawai negeri nih kalau sudah selesai. Ya, betul. Mama saya menangis. Kamu itu, akhirnya dosen saya panggil ketua program studi. Hey Rijal, you are very stupid student. Oke. Saya bilang, kenapa Prof? Ya karena kamu ini dapatkan beasiswa diperebutkan oleh satu Indonesia. Nah kenapa kamu berhenti? Minta maaf Prof. Saya harus mengikuti passion saya. S1 oke lah, ini passion saya itu. English Department, English Literature, itu passion. Tapi kemudian tidak sesuai passion lagi, saya harus tinggalkan. Nah ini penting juga buat teman-teman milenial, anak-anak muda. Passion, ikutilah passionnya. Karena kemudian itulah yang akan menentukan masa depan. Tapi untuk meyakinkan orang tua sendiri seperti apa, Kak? Meyakinkan orang tua adalah dengan cara memperlihatkan apa yang sudah kita buat bahwa memang ternyata bermanfaat dan juga menjadi penopang hidup kita. Akhirnya alhamdulillah tiba-tiba ada kita kirimkan ke orang tua. Itu kan dia senang sekali tuh. Ya. Apa kok kerja? Sehingga kau kirimkan Kak seperti ini bilang. Tidak, pokoknya terima saja. Dan itu yang membuat orang tua bangga. Jadi karya saya itu orang tua tahu, bukan saya yang kasih tahu, tapi tetangga-tetangga. Wih, mamanya Rijal ya, ada Rijal di YouTube. Ada dia di Facebook. Kira-kira begitu. Kita kan orang Bugis ini kan. Iya, betul. Di Kolak itu begitu. Kalau ada sesuatu yang cerita satu kelurahan itu, Pak. Oh iya, luar biasa. Jadi orang tua dan orang-orang sekitar lah. Orang-orang sekitarnya istri mungkin. Istri ya, waktu itu belum ada istri sudah berkarya mungkin. Jadi pasangan lah waktu betul. itu ya. Pasangan, adik-adik saya dan sebagainya. Oh iya Kak, mungkin pesan-pesannya kepada para subscriber. Ini kan perbincangan kita luar biasa nih. Luar biasa sekali nih, jarang terjadi nih. Ini perbincangan luar biasa ini. Benar sekali. Betul. Nanti sebelum ada nih yang tidak tahu Kak Rijal, bisa buka dulu YouTube-nya Tribun Timur. Betul. Ada di sini nih. Tahu bagaimana perjalanan Kak Rijal. Itu betul, di Instagram ini ya. Siapa-siapa. Hancur pengedit ini kalau begini. Iya. Harus buat lagi ini. Link YouTube saya ada di kolom deskripsi. Nanti juga di situ. Oh iya, nanti dicantumin juga ya. Betul. Jangan lupa subscribe ya, like dan channel. Langsung pengedit ini. Saya sudah kayak YouTuber ya, kayak Kak Rijal. Begitu juga ya Kak Rijal. Jangan lupa like, subscribe gitu ya. Alright. Seperti itu juga. Yes, jangan lupa like, comment. Dan kita sudah masuk di sesi terakhir nih. Terima kasih banyak buat yang nonton sampai akhir. Mungkin kita bakal uji nih. Apa itu? Uji teknik pantun. Teknik pantun. Kita bakal uji apakah seorang Rijal Jamal bisa langsung mengeksekusi tantangan dari saya membuat pantun suasana hati yang saat ini sedang dirasakan. Suasana hati begitu di hari ini begitu. Iya, betul. Oke. Pantunnya itu adalah kita enggak bilang kalau kita berpantun kan. Jadi ini mendadak guys. Oke. Bunga mawar, bunga melati. Tapi tidak ada mawar di sana. Aduh, ini kadang. Nih, jadi kalau saya sudah pantun, begitu. langsung masukkan sendiri, cakep. Cakep. Bukan seperti itu ya. Oke. Bisa. Oke. Kasihkan intro. Bumper dulu. Bumper. Oke, kita saksikan pantun suasana hati dari Kak Rijal. Nah, bunga mawar, bunga melati. Cakep. Bunganya indah kala hujan turun. Cakep. Ya. Sungguh senang rasanya hati. Iya. Bisa berkolaborasi bersama Tribun. Ya, keren kan? Keren sekali. Keren. Padahal itu. Luar biasa, pantas dapat beasiswa ya. Luar biasa. Hebat. Luar biasa. Oke Kak, kita mau bahas ini terkait pandangan Kakak tentang yang saat ini terjadi. Oke. Di Indonesia nih sedang ada kabar bahwa Indonesia sedang positif virus corona. Dan respon masyarakat tuh luar biasa sekali. Mereka sampai memborong masker, terus memborong apapun yang ada di supermarket. Pandangan Kakak terkait hal itu apa? Berarti ini kan menimbulkan istilahnya parnoan ya kepada masyarakat. Kalau Kakak sendiri menilai seperti apa? Saya kira mungkin pendapat saya ini adalah mungkin bagian daripada pendapat kecil dari setelah banyak kita beredar lihat pendapat baik itu di berita, baik itu di medsos, Instagram, Facebook dan sebagainya. Kalau saya sih sederhana bahwa kemudian ini adalah ujian kita sebagai bangsa. Ada virus, ada musibah seperti ini dan kemudian melihat orang-orang Indonesia yang karena kita adalah efek daripada virus itu yang berawal dari Cina, kemudian tersebar di benua Eropa, Amerika dan seterusnya. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang di luar sana, akhirnya supermarket itu rame dibanjiri, ada orang beli sembako dan sebagainya. Menurut saya inilah tantangan pemerintah juga.
kemudian bagaimana pemerintah tidak menyembunyikan informasi, dan kemudian pemerintah mengajak masyarakat untuk jauh lebih tenang. Karena kalau ini terjadi, waduh, sampai ini terus dibiarkan berlarut-larut, saya pikir banyak hal yang kemudian itu tidak bisa dikerjakan secara maksimal. Pertama, mungkin kita lebih mau menikmati hidup, lebih enjoy bersama keluarga, tiba-tiba karena ada isu ini membuat kemudian kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan yang kedua, saya ini persoalan masker. Ya, okay. Sebenarnya kalau saya melihat, setelah saya menelaah dan sebagainya, sebenarnya yang kita butuhkan bukan masker sih sebenarnya. Tapi apa? Tapi kaos tangan. Sebenarnya itu yang paling dibutuhkan, kaos tangan, karena semua yang saya baca berita kurangi memegang muka, memegang hidung. Betul. Berarti masalahnya adalah di tangan, bukan di udara begitu. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya adalah kaos tangan dikasih banyak, bukan masker. Makanya ada meme yang beredar adalah tukang masker naik haji. Betul, karena harga ya. masker langsung naik dan sebagainya. Setelah, kalau saya ya? kaos tangan sih, kaos tangan. Setelah video ini nanti kaos tangan rame diborong lagi nih. Sih, kaos tangan itu yang paling penting. Oke, kaos tangan rame diborong gara-gara virus corona. Pokoknya tetap ya, kita tetap hati-hati. Hati-hati tetap saja, menjaga berdoa diri, saja lah, berdoa sama Tuhan ya, Ya. biar melindungi bangsa dan negara ini. Amin, amin. Oke, sebelum kita tutup kayak diskusi ya kan. Pokoknya sebelumnya saya punya tantangan buat kakak untuk menjawab pertanyaan saya. Oke. Harus cepat dan tepat. Oke. Ya, tepatnya kakak sendiri yang menilai, oke? Iya. Langsung saja kak. Sifat yang paling menonjol dari Kak Rizal? Egois. Takut. Jadi anggota dewan atau bupati? Bupati. Woi. Pulang Anda. kampung atau tinggal kampung? Pulang kampung. Video atau foto? Video. Warkop atau WC? Warkop. Konten kreator atau YouTuber? Konten kreator. Istri atau Ainun? Istri. Tapi istrinya Ainun gitu. Istri. Boleh dong kasih pantun satu kali lagi tantangan tentang apa yang terjadi saat ini untuk bangsa Indonesia. Apa yang terjadi? Ya, kan? Saya cuma dari sekian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kak Ilo dan teman-teman Tribuners. Saya cuma ingin menyampaikan adalah pergi ke sawah menanam padi. Setelah menanam muncul keringat. Apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat. Terima kasih banyak Pantun atas aja kan? waktunya, Pantun Kak aja Rizal. kan? Oke, boleh. Kasih pantun aja. Kak. Buah pinang dibelah dua. Cakep. Kasih bagus, cakep. Oh ya, kasih bagus. Oke. Baik. Buah pinang dibelah dua. Cakep. Buah dibelah kelihatan isi. Wow. Buat kalian-kalian semua, nonton channel Tribun Timur yang berisi. Terima kasih atas waktunya Kak Rizal Jamal. Jangan lupa like, share, subscribe channel Tribun Timur. Alright. Dan sampai jumpa. Waduh, Thank you luar Kak biasa. waktunya. Kita makan dulu pisang goreng. Siap. Tadi kita dicek ini.